Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Farah Azizah Nur. Dan saya Ciwenli. Di sini kami mau bahas materi tentang bunga sederhana sebagai pemenuh tugas besar satu mata kuliah Matematika Bisnis dengan dosen pengampu Ibu Veronica Setiawan. Hai Wen, apa kabar? Baik, Kak. Wen, kamu masih ingat nggak tentang materi bunga sederhana? Masih, Kak. Aku mau diskusi deh buat tugas besar satu Matematika Bisnis. Oke. Kamu Jadi, tahu nggak bunga sederhana itu apa? eh, jadi dia juga berkaitan dengan konsep nilai waktu dari uang kan. Nah, uang itu kan Hmm. merupakan alat pertukaran eh, untuk transaksi sehari-hari. Nah, terkadang kebutuhan dan kemampuan manusia tidak pas waktunya. Hal ini tuh membuat manusia harus mengambil keputusan untuk melakukan pinjaman. Tapi dengan memutuskan pinjaman transaksi kadang tuh terasa lebih mahal gitu. Nah, itu tuh karena Hmm. ada yang namanya nilai waktu dari uang. Nah, apa sih nilai waktu dari uang? Nah, nilai waktu dari uang ini tuh bermula dari timbulnya faktor bunga akibat perbedaan waktu. Lalu yang kedua, uang yang kita miliki pada hari ini atau saat ini itu pasti akan beda dengan nilai yang kita dapat di masa yang akan datang. Nah, yang ketiga, besarnya perubahan jumlah nilai uang yang kita punya ini tergantung dengan besarnya tingkat bunga dan jangka waktu. Oke, berarti kalau kayak yang kamu sampaikan sebelumnya, besarnya perubahan jumlah uang itu bergantung sama tingkat bunga dan waktu. Kalau kayak gitu, kita bisa simpulin kalau rumus buat cari nilai bunga sederhana itu kayak gini. Ya nggak sih, Wen? Di mana kita dapat nilai bunga sederhana itu, SI, sama dengan pokok atau prinsipal dikali dengan tingkat bunga per tahun dikali sama waktunya dalam tahun. Nah, Perhitungannya juga dilakukan sekali aja ya, akhir periode atau pada saat pelunasan. iya, Kak. Tapi gimana ya, Kak, kalau misalkan jangka waktunya itu dikasihnya itu berdasarkan bulan atau hari? Karena di sini dihitungnya dalam tahun ya, berarti kalau kayak gitu kita bisa carinya itu misalnya dalam bulan. T-nya itu berarti jumlah bulannya dibagi dengan 12 karena satu tahun kan 12 bulan ya. Terus Ya. kalau dalam hari bisa dihitung dengan dua cara tuh, ada bunga tepat sama bunga biasa. Kalau bunga tepat itu jumlah harinya dibagi sama 365. Kalau bunga biasanya jumlah harinya dibagi 360 hari. Itu untuk cari jumlah T-nya ya. Kalau gitu dari rumus yang Kak Farah kasih tahu ini, berarti kita juga bisa dong ngemanipulasi rumus itu untuk nyari pokoknya atau tingkat bunganya atau misalkan jangka waktunya gitu. Bisa banget, berarti dari rumus SI sama dengan P kali R kali T tadi, kita manipulasi persamaannya. Jadinya kalau mau cari pokok atau P, caranya itu SI dibagi tingkat bunga dikali waktu. Terus kalau mau cari tingkat bunga, SI-nya dibagi pokoknya dikali sama waktu. Kalau mau cari waktunya, SI-nya bunga sederhananya dibagi pokok dikali sama tingkat bunga. Kalau misalnya S-nya itu merupakan nilai akhir ataupun udah dari pokok ditambah sama bunga, berarti kita bisa carinya eh, pakai persamaan terakhir. Cari pokoknya pakai S dibagi 1 kali R.
P1 tambah R kali T atau S sama dengan P ditambah SI, tergantung tuh kita mau carinya yang mana. Kayak yang ada di gambar ini rumusnya. Oh gitu ya Kak. Kalau gitu, misalnya nih, contoh misalkan aku ngelakuin pinjam, em, aku melakukan pinjaman. Nah, pinjaman itu sebesar 20 juta. Dengan Mm-mm. tingkat bunganya itu 8% per tahun, dan jangka waktunya itu 60 hari. Nah, berarti untuk perhitungan bunga sederhana yang tepatnya, eh, berarti 20 juta rupiah dikali 8% dikali 60 hari dibagi 365, maka hasilnya itu 263.013,69 rupiah. Sedangkan Mm-mm. kalau misalkan untuk perhitungan bunga sederhana biasanya, itu 20 juta dikali 8% dikali 60 hari dibagi 360. Dan hasilnya itu 266.666,67 rupiah. Benar kan ya, Kak? Iya, benar. Bunga tepat dibagi 365 untuk periodenya kalau bunga ordinari atau biasa, cari waktunya itu kan yang 360 ya. Iya. Terus kalau misalkan untuk obligasinya, perhitungannya sama aja atau ada cara lain gitu, Kak? Sama perhitungannya. Misalnya nih aku kasih contoh, ada obligasi nilai nominalnya 100 juta. Terus bunganya itu 15% per tahun. Pembayarannya dilakukan setiap 6 bulan. Kita mau cari nih berapa jumlah bunga yang dibayarkan dari obligasi tersebut. Caranya itu pakai SI sama dengan P kali R kali T. P-nya itu 100 juta, R-nya tingkat bunganya 15%, T-nya itu berarti 6 per 12. Jadi dapat hasilnya 7.500.000. Oh, oh gitu ya, Kak. Berarti kalau misalnya nih, ada dua pilihan, Kak Farah lebih milih nerima uang 1 juta rupiah hari ini juga, atau nerima 1 juta rupiah 6 bulan kemudian. Kalau dikasih pilihan kayak gini, mungkin masih banyak orang yang beranggapan menerima 1 juta hari ini itu lebih pasti dibanding 1 juta 6 bulan ke depan. Iya nggak sih? Iya ya. Padahal dari apa yang udah kita diskusiin tadi tuh kita dapat pelajaran kalau uang itu punya nilai waktunya sendiri. Jadi dari situ kita bisa hitung perbandingannya. Dari kasus yang tadi, pilihan kamu 1 juta saat ini atau 1 juta 6 bulan ke depan itu kita dapat ngitungnya berdasarkan tingkat bunga yang diberikan. Kan kita belum tahu nih tingkat bunganya. Berarti secara gambaran nilai masa depan dari uang 1 juta itu adalah nilai sekarang 1 juta ditambah sama nilai bunga sederhana yang akan kita peroleh 6 bulan ke depan. Oh gitu ya. Bener juga ya, Kak. Berarti mulai sekarang kita bisa dong ya terapin materi ini ke dalam kegiatan kita sehari-hari. Jadi yang berhubungan sama bunga sederhana bisa nih kita terapin. Iya, bisa banget. Jadinya kita juga nggak asal pilih lagi nih tanpa perhitungan yang pasti. Oke, Dewen. Makasih ya udah mau sharing. Iya, Kak. Terima kasih juga ya, Kak. Sekian video kali ini. Dadah. Nah,